wawancara dari kegiatan PPG pada UPTK-nya Universitas Negeri Medan, UNIMED. Terus pada sesi wawancara ini merupakan pengerjaan LK 2.1 saya mengenai eksplorasi alternatif solusi, Pak. Jadi pada eksplorasi alternatif solusi ini pada LK 21 saya sudah memilih 4 permasalahan yang akan saya pecahkan, Pak. Dan itu terdapat akar permasalahan, masalah yang dipilih, terus mengeksplorasi kajian literatur dan eksplorasi kajian dari hasil wawancara. Nah, mungkin sebagai ini perkenalan untuk Pak Kennedy, bisa memperkenalkan diri. Pak Kennedy ini merupakan guru SMK ya Pak ya, SMK Negeri 1 Lahat, juga sebagai narasumber pembicara yang kemarin sempat ini sudah disebutkan. Mungkin bisa Bapak jelaskan lagi di sini secara rinci aja Pak, sebagai ini YouTuber atau apa. Soalnya Pak Kennedy ini luar biasa aktifnya. Nah, jadi saya mungkin viewer ya, pengen mengetahui sih Pak ini sebagai apa. Mungkin secara singkat ininya Pak. Kemarin ada 4 atau 5 ya Pak ya, sebagai ini banyak sekali. Silakan Pak Kennedy, terima kasih sebelumnya. Baik Bu Indah, sebelum saya lanjutkan, suara saya terdengar jelas enggak ya? Suara? Alhamdulillah jelas. Gambar muncul ya, gambar ya? Muncul Pak. Oke, baik, kalau suara sudah ada dan gambar sudah muncul, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Ibu Indah dan selamat pagi. Perkenalkan, saya nama Kennedy Lutfi. Kemudian saat ini bertugas sebagai staf pengajar atau guru di SMK Negeri 1 Lahat, Sumatera Selatan. Adapun bidang studi atau mata pelajaran yang saya bina di sekolah yaitu teknik pengelasan. Sehari-hari selain sebagai guru, ya, untuk mengisi waktu agar tidak terbuang, beberapa kali mengikuti kegiatan-kegiatan yang berbasis online karena bisa dikerjakan dari rumah. Adapun beberapa kegiatan yang pernah saya ikuti sebagaimana disampaikan oleh Ibu Indah tadi, antara lain saat ini sedang aktif di salah satu pengembang untuk media pembelajaran yaitu ACE, yang kepanjangannya adalah Assembler Certified Educator, pendidik bersertifikat Assembler. Selain itu juga masih tergolong aktif dan masih sering mengadakan beberapa kegiatan di Quizizz Super Indonesia, di mana Quizizz Super Trainer ini diberi amanah untuk mencetak Quizizz School Trainer, pelatih Quizizz jenjang sekolah khusus di wilayah Sumatera Selatan. Dan dulu pernah, tapi sekarang sudah tidak terlalu aktif lagi, sudah jarang, yaitu sebagai Google Master Trainer. Dan yang berikutnya masih aktif juga dan sering berdiskusi atau bersilaturahmi sama kawan se-Indonesia di salah satu organisasi profesi di Indonesia yaitu Ikatan Guru Indonesia. Saya aktifnya kalau di tingkat nasional itu pada kanal Satu Guru Satu
atau Sagu Sarnop dengan posisi sebagai admin dan sebagai pelatih. Untuk di daerah, di Kabupaten Lahat, pengurus daerah dipercaya untuk mengetuai bidang pendidikan dan pelatihan IGI Sumak Lahat. Tapi wilayahnya silakan mengadakan pelatihan untuk seluruh peserta guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi guru pesertanya tidak terkait dengan dan tidak terikat pada organisasi profesi tertentu. Selagi berstatus sebagai Lahat saja ya Pak ya. ya tidak Lahat saja, seluruh wilayah dan seluruh guru yang haus pengetahuan ya silakan untuk ikut pelatihan. Dan pelatihan-pelatihan ini kebanyakan diselenggarakan secara gratis tanpa berbayar. Dan konsekuensinya pelatihan-pelatihan yang sering saya lakukan adalah bagi peserta yang tidak menyelesaikan proyek, karena selalu saya menggunakan proyek dalam pelatihan, artinya ada hasil atau ada karya. Bagi peserta yang iya, jadi kalau ada peserta yang tidak menyelesaikan proyek pada pada waktu yang sudah disepakati, kiranya untuk menerima jika dinyatakan bisa mengikuti pada periode berikutnya jika masih diadakan. Dengan kata lain gagal. Yaitu beberapa kegiatan. Jadi tetap selain pengajar juga sesekali mengadakan pelatihan minimal dalam satu kali minimal dalam satu semester. Satu lagi yang belum Pak. Ya. Sebagai YouTuber Pak. Oh ya, sebagai YouTuber, alhamdulillah ya, untuk saat ini saya sudah melakukan beberapa upload video-video tutorial khususnya di channel dengan nama saya sendiri Kennedy Lutfi, dan alhamdulillah semakin bertambah saat ini dengan jumlah subscriber masih sekitar 1.200 subscriber. Kemudian video-video yang sudah saya upload baik media pembelajaran, tutorial atau yang video-video hasil rekam layar biasa sudah di atas 300-an saya cek tadi malam. Silakan dikunjungi, silakan di subscribe, dan kalau perlu diadakan diskusi dan tanya jawab. Insya Allah saya selalu siap. Ya. Apa nama channelnya Pak? Nama channelnya, nama lengkap saya Kennedy Lutfi, biar tidak terlalu mudah mencari. Oke, siap. Itu mungkin perkenalan dari Pak Kennedy. Mungkin saya langsung ke permasalahan yang ingin saya carilah solusinya nih Pak ya. Terkait pembelajaran ini. Pada poin 1 saya mengambil permasalahan kurangnya motivasi siswa dalam pembelajaran. Nah, kalau saya di sini ngambil akar permasalahan itu adalah kurangnya strategi dan upaya guru, gitu kan Pak, dalam pengelola kelas. Nah, di situ saya mengambil literatur tentang strategi pembelajaran konseptual. Nah, menurut Bapak, apa yang baik nih untuk Bapak dulu? Kira-kira menurut Bapak, strategi apa yang memang, kan ini kan kalau strategi tergantung karakteristik siswa masing-masing ya Pak. Yeah. Nah, mungkin yang Bapak selama ini udah jam terbang ngajar udah dari tahun 2000 atau 95 ya Pak, dari 95 terus 2003 diangkat PNS, gitu ini strategi seperti apa Pak yang bisa menjadikan kelas itu istilahnya anak-anak itu bersemangat di dalam kelas gitu Pak. Mungkin bisa di sharing ke saya Pak. Ya, terima kasih Bu Indah. Kita berbagi pengalaman yang tentang beberapa hal yang kemungkinan saya ketahui, dan bisa jadi yang saya sampaikan ini kurang pas, saya mohon maaf andai kata ini belum memenuhi sasaran. Nah, strategi berbicara
strategi pembelajaran ya. Strategi pembelajaran itu meliputi semua konsep pembelajaran. Dimulai dari tujuan pembelajaran, ke materi pembelajaran, kemudian media pembelajaran, bahan ajar, termasuklah sampai ke asesmen atau ke evaluasi. Ya, jadi semua yang terangkum dalam rencana pembelajaran atau lesson plan itu adalah strategi pembelajaran. Nah, bagaimana supaya siswa ini bisa tertarik belajar? Strategi apa yang sebaiknya kita terapkan? Yang pertama, kita lihat dulu situasi pembelajaran kita ini, apakah dominan mengajar teori di kelas atau dominan mengajar praktik. Kalau yang Ibu Indah berbasic guru kejuruan, mungkin 70-80% pembelajarannya lebih ke arah praktik. Nah, kalau lebih berarah praktik, maka strategi untuk pembelajaran yang kita ambil lebih mengedepankan atau lebih mengutamakan dengan, kalaupun tidak problem yang kita selesaikan, karena selalu dalam praktik itu pasti ada ketemu masalah. Kalau bukan problem based learning, pembelajaran berbasis masalah, kita bisa juga mengambil strategi dengan model pembelajaran yang kedua, yaitu project based learning yang berbasis project. Nah, sekarang persoalannya begini. Kalau kita sudah menetapkan salah satu ya, apakah problem atau project based learning, persoalannya begini. Yang terjadi, kita memang dalam lesson plan menyatakan model pembelajaran kita adalah, salah satu contoh misalnya ada problem based learning. Di lesson plan atau rencana pembelajaran, kita menetapkan di sana problem based learning. Nah, tetapi yang jadi persoalan itu, kita menggunakan model pembelajaran problem based learning, tetapi ketika kita sedang mengajar, proses pembelajaran saya maksudkan ya di dalam kelas, sintak atau urutan problem based learning tidak dijalankan. Betul, di RPP secara tertulis ada model pembelajaran, katanya tertulis betul, problem based learning. Tapi ketika sedang melakukan presentasi di kelas, sedang mengajar, dalam proses belajar mengajar, sintak-sintak atau urutan-urutan dalam problem based learning kita tidak tahu. Ya. Kita ini sudah masuk belum ke orientasi? Sistematis dijalankan, Pak ya? Ya. Tidak sistematis. Tidak. Ya. Urut, nuntun, sistematis gitu, Pak ya? Ya, tidak ya, sistematikanya kita sendiri kadang-kadang itu enggak tahu ya. Kita ini sudah masuk ke step yang kemana nih? Karena problem base mungkin Ibu Indah sudah pernah dengar dan pernah baca paling tidak. Kan kita paling tidak mengikuti ada 5 langkah ya. 5 langkah dalam problem kan. Diawali dulu orientasi peserta didik untuk belajar. Orientasi ini kan peninjauan. Meninjau kira-kira apa sih yang menjadi yang akan kita angkat dalam kegiatan pembelajaran saat ini. Nah, orientasi ini kan bisa kita kaji atau bisa kita kumpulkan datanya dengan asesmen diagnostik sebetulnya ya. Evaluasi yang di awal pembelajaran. Jadi evaluasi di awal pembelajaran ini bisa yang kita evaluasi adalah kognitifnya, pengetahuan sebelumnya ya, pelajaran materi sebelumnya. Bisa kita evaluasi di awal pembelajaran itu, yaitu yang non kognitif, yang tidak mempengaruhi, tidak ada kaitannya dengan pola pikir. Proses
tidak ada pengaruhnya proses berpikir. Contoh yang tidak ada pengaruhnya dengan tidak perlu proses berpikir itu misalnya apa kabar anak-anak, gimana kemarin pelajaran minggu sebelumnya, apakah ada kendala. Nah ini kan tidak terlalu perlu proses berpikir. Itu artinya diagnostik non kognitif. Non kognitif tidak memerlukan pengetahuan yang memerlukan proses berpikir. Tidak berhubungan dengan pengetahuan ya Pak ya. Tidak berhubungan pengetahuan. Bisa dijawab secara spontan ya dengan keadaan. Nah, itu masalah orientasi. Nah, kadang-kadang kita tidak ketika menyampaikan salam, mengajak anak berdoa, langsung masuk ke materi tapi tidak melakukan orientasi dulu, padahal kita sudah menyatakan di rencana pembelajaran bahwa kita memakai model learning. Tapi langkah pertama orientasi tidak lupa kita melaksanakan proses ini. Kemudian yang kedua kita mesti melakukan organisasi kelas. Langkah kedua, kalau tadi problem based learning, organisasi kelas itu artinya menyiapkan peserta didik untuk berdiskusi, mengumpulkan data, mencari data dari berbagai sumber bahan. Ya. Nah ini pun kadang-kadang kita tanpa banyak mengumpulkan atau mencari data dan bahan, langsung saja masuk. Silakan anak-anak ambil alat di ruang. Tanpa ada awal kasih dari apa kerjakan soal gitu. Harus ada bahannya ya Pak ya. Harus ada bahan, data. Ada materinya. Kalau untuk iniin istilahnya data yang awal, kalau saya bikin data peta. Tidak anak-anak, ayo buat ini gitu kan. Tiba-tiba Pak ya. Itu ya. Itu baru langkah kedua ya, belum lagi langkah-langkah ketiga, keempat, dan 5. Bagaimana mau memecahkan masalah orang mengorientasi dan organisasi saja kita terlewatkan ya. Jadi kalau satu langkah sudah terlewatkan berarti data kita sudah minim satu item ya, satu elemen lebih. Kalau awal aja udah hilang kayak mana menurutnya ya Pak ya. Ini memang harus ini. Kalau mungkin oke yang di bawah nggak kena, nggak mungkin masih lah ya. Tapi kalau atas aja udah nggak ini, kita tambah kabur ya dapat Iya. Sedangkan ini Bu Indah ya, langkah-langkah ini dia step by step. Sebelum masuk langkah kedua, satu dulu, baru masuk yang kedua. Baru masuk ketiga, tidak bisa lompat. Satu langsung tiga, langsung tidak bisa. 1, 2 belum udah ya gitu. Ya. Jadi dia strukturnya struktur anak tangga ya. Harus melewati tangga satu, baru tangga kedua, ketiga dan seterusnya. Itu satu ya. Kenapa pembelajarannya kadang-kadang itu kurang tertib sesuai dengan yang administrasi yang kita siapkan. Jadi memang kalau secara yang masalah pertama tentang strategi itu sebenarnya lari pada ke modul ajar ya Pak ya. Modul ajar bisa. Lengkap nih. Konsep pembelajarannya, tujuannya itu tercantum merupakan strategi lengkap, guru sudah lengkap itu mungkin istilahnya pengelolaan kelas makin bisa lebih ini ya Pak ya. Bisa berjalan lah dengan semestinya anak-anak juga enggak. Kayak tadi itu stepnya aja nggak diikuti, tiba-tiba anak jadi buyar. Kalau udah step diikuti, mungkin anak-anak bisa mengikuti walaupun ada karakteristik anak yang lambat, itu cepat, ya Pak ya. Itu sudah lain lagi untuk strateginya ya Pak ya. Lain itu kalau ada anak yang daya tangkapnya lambat, daya tangkapnya cepat, kemudian ada yang itu strateginya sudah mengarah ke diferensiasi. Ya. Itu beberapa persoalan kalau terkait terkait dengan strategi pembelajaran agar anak. Nah ini lagi satu yang sering juga kita temui.
di lapangan ya, ini fakta ya, di lapangan kita masih sangat banyak guru-guru masih menerapkan pembelajaran secara manual dan tradisional. Sebagai contoh yang manual, ulangannya masih ini soalnya nak catat. Jawab nanti kumpul di kertas selembar. Ini itu betul, mohon maaf betul. Ini tidak mengasah berpikir anak dan kurang mengasah dan tuh masalah yang kedua, tidak menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang sesuai dengan zamannya anak. Jangan Pak. Apalagi evaluasi saat ini sangat dianjurkan. Evaluasi itu anak-anak mengerjakan soal itu dengan riang gembira dan menyenangkan. Artinya, tapi dia ulangan tapi menyenangkan. Cuman ya. Jadi yang perlu diupgrade ini istilahnya balik lagi ke pribadi guru ya Pak ya. Betul. Dengan perkembangan teknologi, dengan seperti apa, jadi anak itu nggak cuma dituntut kreatif, dan gurunya pun harus lebih kreatif ya, biar anaknya terampil dalam menerima pembelajaran. Mungkin itu yang nomor 1 ya Pak ya. Bisa lanjut ke nomor 2 nih Pak. Boleh. Ya. Mungkin kalau dijabarin banyak lagi Pak ya. Mungkin istilahnya ngambil poinnya nih Pak. Jadi pada permasalahan saya yang kedua ini Pak, saya terkait tentang media pembelajaran. Mungkin tadi sudah sempat Bapak singgung ya Pak. Di masalah yang saya ambil, sebagian guru kurang mengembangkan bahan ajar pembelajaran. Nah, terus akar masalah kurangnya kemampuan guru untuk mengembangkan media pembelajaran. Nah, itu kan yang tadi sempat Bapak singgung nih Pak. Nah, menurut Bapak apa solusinya gitu Pak? Apa alternatif solusi nih bagi mungkin saya ya istilahnya untuk karena akar permasalahannya kemampuan guru kurang mengembangkan media pembelajaran. Jelas seperti itu Pak, atau memang ya mungkin istilahnya baik lagi ke gurunya Pak. Memang dari itulah guru itu di buku ditiru ya Pak ya. Jadi menurut Bapak nih, balik lagi saya mengambil ilmunya lah, bagaimana solusinya untuk akar permasalahan dan masalah yang ada di saya ini Pak. Kurang mampu guru mengembangkan media pembelajaran ya. Oke, baik. Media itu kan sarana ya untuk belajar, sehingga dengan sarana yang ada pembelajaran lebih menarik, pembelajaran lebih interaktif, pembelajaran lebih nyaman, lebih menyenangkan. Itu ya fungsi dari media. Selama ini kita selalu mengatakan media pembelajaran itu papan tulis, kapur, buku paket. Itu media betul. Itu betul media. Tapi sih apa salahnya kalau kita eksplorasi lagi dengan media-media pembelajaran dalam format yang lain. Saat ini Bu Indah, kita sudah berada pada suatu zaman yang milenial, artinya yang tadinya barang-barang atau benda-benda elektronik yang dianggap mewah sekarang sudah menjadi hal-hal yang biasa. Kalau dulu satu rumah itu kalau sudah punya satu HP Android, HP saja yang biasa saja, yang bukan Android, pada saat awal-awalnya itu orang yang memiliki itu termasuk orang yang berkelas ya pada saat itu. Tapi sekarang bukan hal yang termasuk yang mewah lagi. Mungkin dulu Ibu Indah pernah mengalami kalau ada dalam satu rumah itu memiliki satu laptop saja, maka keluarga itu dianggap keluarga yang mewah. Iya, tapi untuk saat ini kalau suatu keluarga itu 2 anak misal sekolah di SMA dan kuliah
Kalau laptopnya cuma satu, maka keluarga itu akan dicemooh oleh orang lain. Artinya karena dia bukan barang mewah lagi. Ya. Harga sudah mau yang mahal ada, yang murah juga banyak. Nah, sarana-sarana inilah yang bisa kita jadikan, karena dia bukan lagi tergolong barang mewah, tapi sudah menjadi kebutuhan, bisa kita manfaatkan untuk menjadi media pembelajaran berbasis elektronik. Ya. Dengan basis elektronik ini, kita tidak lagi dibatasi oleh ruang, tidak dibatasi oleh waktu, dan tidak dibatasi oleh tempat. Contoh nih sekarang nih Bu Indah entah di mana ini, saya di rumah ya. Jauh kita berbeda jarak. Tapi dengan adanya media pembelajaran berbasis elektronik ini kita bisa ketemu dalam ruang virtual. Nah, ini salah satu media juga sebetulnya ini dalam pembelajaran. Nah, masalah media pembelajaran yang virtual semacam ini terlalu berat bagi siswa, berat dari sisi ekonomi finansial dan perangkat, kita bisa kembangkan yang lebih sederhana medianya, media pembelajarannya. Banyak cara yang bisa kita pakai. Kalau anak-anak tidak terbeli buku, kita pakai e-buku ya. Kalau anak-anak di rumah tidak punya perpustakaan khusus yang bisa menampung buku-buku dalam bentuk print out ya, buku-buku cetak, kita bisa buat perpustakaan digital gitu. Pustaka digital bisa dibuka di HP, HP-nya tidak perlu mahal-mahal kok. HP yang spek-spek rendah, spesifikasi yang tidak termumpuni pun sudah bisa digunakan untuk media pembelajaran. Lebih dari itu, perangkat ini simple, hanya masuk kantong aja. Ya, tidak perlu dimasukkan ke dalam tas yang besar-besar, cukup dimasukin ke kantong karena perangkatnya kecil yang memuat berbagai ribuan data, bisa dibuka di mana saja, kapan saja dan tanpa batas ya sudah bisa. Selain itu ya, ini interaktif artinya bisa salah satunya interaktifnya itu antara pembelajar siswa dengan pengajar gurunya bisa berkomunikasi, baik komunikasinya tertulis, komunikasinya audio, komunikasinya visual, atau komunikasi audio visual, bisa semua. Nah, ini yang masih belum ya, yang belum dimaksimalkan, yang interaksi guru dan siswa dengan memanfaatkan fasilitas yang hampir semua guru, hampir semua siswa untuk jenjang SLTA itu memiliki. Kurang dimaksimalkan sebagai media pembelajaran. Istilahnya kayak misalnya pun masih mungkin masih monoton Pak, dalam arti cuma model ceramah, itu anak itu diajak mengayal. Kalau misal tidak ada multimedia itu ya Pak ya, diajak apa sih ini foto udara, kalau saya misalnya kedengeran jauh, citra satelit itu apa yang dimaksud. Jadi cuman anak mengayal aja gitu kalau kita nggak ada media pembelajaran yang diberikan untuk anak ya Pak ya. Jadi memang kalau media pembelajaran ini menampilkan yang tidak bisa kita ingin lewat media gitu ya Pak ya. Betul. Kemudian bagi kita Bu Indah guru-guru teknik ya, kebetulan saya guru teknik, Ibu Indah mungkin guru teknik, yang guru teknik juga. Kalau kita kemungkinan ada beberapa bagian yang kecil yang terletak dalam suatu perangkat yang tidak bisa dilihat, atau media itu tidak boleh dipegang karena ada aliran listrik misal, karena kalau dipegang berbahaya. Kita bisa menampilkan seolah-olah dengan kemajuan teknologi sekarang, dengan media yang ada, benda yang tadinya kecil berbahaya ya, bisa kita buat seolah-olah benda itu ada di depan kita hanya dengan menggunakan HP Android. Bisa untuk saat ini begitu, bisa, sangat bisa. Tinggal apa lagi, tapi kembali lagi ya, nanti kita update dan upgrade lagi untuk pengetahuan yang itu. Tapi di channel Bapak banyak ya Pak ya untuk pengetahuan itu ya Pak ya, jadi bisa kayak guru-guru seperti saya bisa melihat Insyaallah bisa di channel Bapak ya Pak ya. Insyaallah bisa, Insyaallah bisa. Ya, siap. Jadi
Ini jadi memang guru itu memang harus mengupgrade Harus. sendiri ya Pak. Harus. Mengupgrade orang murid siswa, tapi kita harus mengupgrade diri kita sendiri, kayak mana bisa kita tidak tertinggal lah. Harus. Ya. Nah ini yang masuk ke poin ketiga nih Pak, tentang apa nih, model. Yang tadi sempat atau gini Mbak, tentang yang ini jadi itu Pak, tentang HOTS nih. Nah saya lihat Bapak ini tentang HOTS, saya pikir Bapak paham nih tentang HOTS. Nah, kalau saya di permasalahan saya itu pembelajaran masih belum berbasis HOTS. Ya. Dalam arti kan memang kalau teknik itu harus berbasis HOTS nih sekarang, apalagi kurikulum merdeka kan. Terus kurangnya akar permasalahan saya, kurangnya pemahaman guru dalam menerapkan pembelajaran HOTS. Mungkin Bapak bisa menjelaskan Pak, gimana sih penerapan yang benar, atau bukan pada istilah penerapan berbasis HOTS itu yang dikatakan HOTS itu seperti apa gitu Pak, dan solusinya nih buat saya selain istilah solusinya itu apa. Nah, oh ibu ini emang kurang nih, jadi kok itu harus seperti ini. Nah mungkin saya butuh masukannya begitu Pak. Mungkin begitu Pak. Oke, terima kasih Bu Indah. Ini coba kita sharing ya. Saya bukan bermaksud tidak. Saya langsung tembak nih Pak. Oke, Bapak tahu ya. Saya harus tahu. Jadi saya lebih sharing, jadi kita bisa langsung tanya jawab, dan andai kata kurang ada yang yang ingin ditanyakan ketika saya sedang sharing, boleh di iya. boleh langsung dipotong, tidak apa-apa, karena kita tukar pikiran sifatnya dan sharing. Ya, baik. HOT itu kepanjangannya adalah High Order Thinking Skill. Kalau kita Indonesia kan kurang lebih artinya adalah keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kurang lebih begitu, keterampilan berpikir tingkat tinggi, itu HOT ya. Lawannya adalah Lower Order Thinking Skill, keterampilan berpikir tingkat rendah. Nah, konsep pertama, karena tadi HOT itu adalah keterampilan berpikir, maka yang kita kaji adalah proses berpikirnya. Ya, proses berpikir. Pikir ini bisa berlangsung di kelas dalam proses belajar mengajar, bisa berlangsung pada saat evaluasi seperti ulangan atau mengerjakan soal-soal. Satu konsep yang selama ini dikenal, yang sering diterapkan adalah HOT itu semata-mata untuk soal. Padahal HOT tadi sudah kita kaji dari konsepnya, yaitu keterampilan berpikir. Artinya kalau berpikir tidak harus mengerjakan soal. Dalam proses belajar mengajar pun dilakukan proses berpikir juga. Belajar di kelas maksud saya, ketika kita sedang mengajar. Nah, sekarang itu konsep pertama ya, dudukkan dulu itu, bahwa HOT itu adalah menelaah tentang keterampilan berpikir. Bisa tingkat tinggi dan berpikir tingkat rendah. Yang jelas dia adalah proses keterampilan berpikir, yang artinya kita harus kenal dengan proses berpikir. Ya. Sekali lagi saya ulangi, karena terkait dengan order thinking ini, kita akan menelaah keterampilan berpikir, baik keterampilannya masih tingkat rendah ataupun keterampilannya tingkat tinggi. Jadi karena kita menelaah tentang keterampilan berpikir, maka kita mau tidak mau harus paham tentang proses berpikir. Kira-kira sampai sini gimana Bu Indah? Yang sebelum saya lanjut untuk kata-kata saya ini.
cepat atau terlalu bahasanya masih ada yang perlu ditanyakan, silakan saya ditanyakan dulu. Baik ya, ini kan tadi berpikir tingkat tinggi ya Pak ya, kemampuan berpikir tingkat tinggi, proses berpikirnya. Kalau misalnya pas saat ini, kalau secara ini saya sebenarnya misalnya kalau orang saya secara pembelajaran saya geomatika itu udah berpikir tingkat lebih tinggi lah daripada ini ya, tidak tinggi, harus menganalisa peta, harus melihat peta, atau dalam praktiknya dia harus melihat kontur atau melihat istilahnya seperti landscape-nya, permukaan tanah. Nah itu kan dia sudah menganalisa, oh ini ada jurang, istilah itu ada tingkat, itu mungkin sudah dilaksanakan, tapi mungkin penerapan dalam arti Pak ya, untuk secara administrasi atau apa gitu. Nah mungkin saya juga belum paham lah seperti itu. Oh berarti saya telah melakukan ini ya, udah melakukan hiking ini hot, tapi kok rupanya seperti itu. Dan tiba-tiba nanti pas satu jalan lupa lagi, nah seperti itu. Apa memang seperti itu Pak? Ya, gitu ya. Jadi kembali saya ulangi, kalau ada hot dan lot tadi adalah kita akan menelaah keterampilan berpikir. Kalau kita mengatakan menelaah keterampilan berpikir, maka kita harus paham dengan proses berpikir. Itu dulu ya, proses berpikir. Sebentar Pak, ya. Ini kan saya tinggal 1 menit, nanti kalau dibuka lagi bisa hidup lagi ya Pak ya? Bisa record. Kalau saya pasan saya kemarin kayak gitu Pak. Rasanya bisa. Bisa saya recording lagi ya Pak ya? Rasanya bisa. Nah soalnya ini udah mau ini, jadi saya potong dulu segini kayak mana apa ini bukan yang pro. Boleh. Nanti kita lanjut untuk session yang kedua tentang menelaah. Tadi Pak tentang hot ya Pak. Ya, keterampilan berpikir. Ya, boleh. Belum itu adalah model pembelajaran yang kata tadi. Kalau saya milih tentang problem itu, ini takutnya nanti tiba-tiba pas Bapak nerangin mati. Pembicaraannya terputus ya Pak, mohon maaf. Ini kita kembali ke bicara tentang hot tadi, keterampilan berpikir kata Bapak yang mungkin ya itu tadi yang saya sebutkan tadi, mungkin orang teknik sudah menerapkan high thinking-nya tapi belum paham kalau itu mungkin harus gitu. Mungkin dari Bapak bisa memberi penjelasan Pak. Oke, baik. Baik Bu Indah, penekanan kita berbicara tentang hot ini tadi sudah saya sampaikan di awal tadi, yaitu keterampilan berpikir. Artinya yang kita telaah itu adalah kognitif atau ya. Karena berpikir itu ada di pengetahuan dan keterampilan pun ada sebetulnya, tapi lain proses. Nah, kalau keterampilan berpikir, maka kita tidak bisa lepas dari proses berpikir, prosesnya ya. Agar keterampilan berpikir itu bisa beda, mana yang rendahan yang tinggi, kita harus telaah dari proses berpikir. Proses berpikir itu sampai saat ini untuk proses berpikir diyakini menggunakan taksonomi Bloom, dan kita masih menggunakan taksonomi Bloom yang direvisi oleh Anderson. Jadi dulu ada taksonomi Bloom, setelah direvisi kita menggunakan revisi ini. Mulai hasil revisi ini pada tahun 2008 sudah mulai digunakan. Apa itu taksonomi itu? Taksonomi Bloom atau ranah itu ya. Kalau untuk yang hot itu yang C3, C4, C5, lalu ya. Ya arahnya nanti ke situ. Arahnya memang ke sana. Sana ya Pak ya. Jadi taksonomi Bloom itu adalah
membahas tentang proses berpikir. Yang tadi saya katakan tadi harus untuk mengetahui keterampilan berpikir itu kita harus kembali ke proses berpikir. Proses berpikir itu saat ini kita menggunakan, diyakini masih menggunakan taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom itu proses berpikir tentang pengetahuan yang biasanya dalam ranah kognitif atau pengetahuan terdiri 6 jenjang atau 6 tingkatan. Istilahnya lebih dipopulerkan dengan 6 ranah ya. Keenam-enamnya semuanya adalah kognitif pengetahuan dan harus berjenjang sebagaimana sintak dari problem listening tadi. Jadi pelaksanaannya harus sistematik dari 1, ke 2, ke 3, ke 4, ke 5 sampai ke 6. Tidak bisa lompat. Yang disingkat biasanya memudahkan pengguna, guru menggunakan singkatan C biasanya, kepanjangan dari kognitif. Jenjang yang paling rendah itu adalah C1, sedikit lebih tinggi C2, kognitif level 2 atau ranah kedua, C3, ke-4. Nah, ini apa sih kaitannya dengan keterampilan berpikir hot dan lot tadi? Nah, sekarang begini Bu Indah. Taksonomi Bloom yang dimodifikasi oleh Anderson ini terdiri dari 6 ya. 6 level atau 6 tingkatan. Jadi ada C1, C2, C3, 4, 5 sampai ke C6. Semuanya berlaku untuk proses belajar. Nah, agar gampangnya begini saja Bu Indah cara berpikirnya, simpelnya ya. Dari 6 ini 6 potong aja bagi 2. C1, C2, C3 bagian yang pertama, C4, C5, C6 bagian yang kedua. Kenapa ini saya potong? Ini untuk membedakan nanti. Bagian pertama yang terdiri dari C1, C2, C3 ini proses berpikir tingkat rendah dan ya. Kalau masih proses pembelajaran kita di kelas masih pada level C1, C2 ataupun C3, berarti kita hanya mengajak siswa berpikir tingkat rendah atau menengah. Nah, kalau kita sudah lewati ke C3, artinya kita sudah melangkah ke C4, C5 dan C6, baru masuk ranah atau wilayah berpikir tingkat tinggi, masuk wilayah hot. Ini kita bagi 2, C1, C2, C3 itu lot dan hot, lot dan mod, ada yang meningkatkannya begitu. Artinya berpikir tingkat rendah ya, rendah dan menengah. 4, 5, 6 itu adalah berpikir tingkat tinggi. Nah, sekarang persoalannya begini. Kita sudah ngomong nih C1, C2, C3 sampai C6 ngomong udah. Enggak. Tapi C1 itu apa? C2 itu apa? C3 apa? Soalan juga ya. Karena ini perlu trik untuk bisa menghafalnya ini, untuk bisa memahaminya. C1 ini melapor ya, ini banyak ya, mohon maaf sekali tidak bermaksud apa-apa, tanpa ada pretensi dan maksud apa-apa. Sangat banyak ya, banyak guru yang tahu ini taksonomi belum, tahu ini C1 sampai C6, tapi ketika langsung ditembak bagaimana bunyi C3, mungkin walau alam untuk bisa menjawab secara spontan apakah bisa atau tidak. Padahal ini dasar ya, konsep-konsep yang sangat-sangat mendasar yang harus dipahami. Nah, C1 apa, C2 apa? Sekarang kita C1 itu proses berpikirnya hanya sampai batas mengingat saja itu Bu Indah. Dalam istilah pembelajaran namanya itu remembering, mengingat saja. Remember. Jadi kalau mengingat, ya pertanyaannya apa nama ibu kota provinsi Sumatera Selatan? Artinya itu cuma mengingat saja, ya, nggak perlu dikupas. Palembang itu dengan luas wilayah sekian kilometer persegi, terdiri dari panjang jalan utama sekian meter, dibatasi 2 daerah Hulu dan Hilir oleh
Sungai Musi tidak perlu sampai ke sana jawabannya. Cuman jawabannya adalah apa ibu kota provinsi Sumatera Selatan? Palembang. Titik. Nah itu sangat rendah ya. Itu masih taraf mengingat dan boleh. Memang harus dari mengingat dulu. Nah itu baru C1. Makanya dikatakan berpikir tingkat rendah ya, karena hanya diminta untuk mengingat saja. Belum ada proses berpikir yang lebih jauh. Kemudian yang kedua, setelah ingat, memahami ya. Oh, Palembang itu adalah ibu kota provinsi Sumatera Selatan dengan ciri-cirinya adalah ada dua wilayah, Hulu dan Hilir, yang dihubungkan oleh jembatan Ampera, misalnya begitu. Nah ini sudah ada pemahaman ya. Kalau tadi cawan Palembang saja, ini sudah ada sedikit pengembangan. Apa yang kedua ya? Menjelaskan apa ya? Ya, ada dalam mengajarnya kita sudah mengajak untuk memahami kalau Palembang itu, kalau provinsi Sumatera Selatan itu bukan Palembang saja, tapi Palembang itu adalah ini cirinya. Itu baru masuk ke pemahaman ya, masih rendah, belum masuk ke tinggi ya, karena cuma dari hasil ingatan ditambahkan sedikit pengetahuan tambahan. Nah kalau C1 C2 pemahaman sudah memahami ya, bukan pemahaman. C1 itu mengingat, C2 itu memahami. Dia kata kerja Ibu Indah ya, bukan kata benda atau kata sifat, tapi kata kerja. Mengingat kata kerja artinya memahami juga kata kerja. Jadi taksonomi itu menggunakan kata kerja ya. Kalau paham kata benda berarti kita boleh ya, memahami. Kemudian C3 itu apa? C3 itu adalah mengaplikasikan. Menerapkan. Ya, menerapkan atau mengaplikasikan, betul. Nah ini masih kalau kita kembali ke sistem pengujian pendidikan nasional, masuk ke dalam level berpikir tingkat menengah ini atau level 2 karena menerapkan ya, menggunakan. Jadi contoh jawabannya, kalau kembali saya ke contoh ke ibu kota provinsi Sumatera Selatan tadi, maka pertanyaannya akan berubah. Jika kita mau ke C3, pertanyaannya akan berubah. Mungkin kita mengharapkan jawaban Palembang adalah suatu wilayah provinsi Sumatera Selatan yang dibatasi, yang terdiri dari dua daerah Hulu dan Hilir yang dihubungkan oleh jembatan Ampera. Luas wilayah Sumatera Selatan sekian Palembang adalah sekian kilometer persegi, terdiri dari berbagai penduduk yang dominasinya adalah suku A, misalnya begitu. Agak ada sedikit pengembangan dari diterapkan. Nah ini masih menengah, belum tinggi. Nah itu masih C3 tadi kan itu. Nah ketika siswa sudah kita ajak mengingat ya, memahami Palembang dan itu menerapkan ibu kota Palembang tadi, baru kita ajak ke menganalisis, masuk ke C4 ya, menganalisis. Nah baru masuk C4, baru masuk berpikir tingkat tinggi. Nah di sini yang sedikit perlu jawaban yang sedikit lebih memerlukan pemikiran ya, memerlukan pemikiran yang kritis ya. Artinya kalau kritis, semua siswa jawabannya berbeda, tidak ada yang sama. Yang pertama. Yang kedua, jawaban yang dari pertanyaan yang dibuat itu, jawabannya silakan di searching dari segi manapun ketemu, karena menganalisa jawabannya ya. Boleh dia searching ya, atau dari googling lah, boleh. Tapi untuk jawabannya dia harus menganalisa dari pertanyaan itu, boleh ya. Ini baru, nah dari C4 ke 5, 6 itu baru tingkat tinggi ya. Udah diajak menganalisa itu misalnya dari ibu kota provinsi Sumatera Selatan tadi, kita kembangkan lagi
Tentunya pertanyaannya beda ya. Pertanyaannya dengan yang sebelumnya tadi, yang C3, C2, C1 tadi. Pertanyaannya akan berbeda jika kita sudah masuk ke setiap ranah, itu pertanyaan berbeda. Nah, dalam taksonomi Bloom C4, C5 dan C6 sudah memasuki hot ya. Maka pemahaman berikutnya yang harus diketahui juga adalah kriteria-kriteria bahwa sebuah pembelajaran yaitu sudah menggunakan pola berpikir tingkat tinggi. Yang pertama yang perlu dijadikan yang untuk kriterianya adalah yang pertama, guru mesti menjelaskan materi-materi pelajaran pada dunia yang nyata. Ya. Yang nyata memang ada ya. Yang nyata. Jangan yang menghayal-menghayal. Nah, agar yang nyata ini sebetulnya kaitannya ini dengan nanti dengan kata-kata saya menjelaskan pelajaran dari dunia nyata ini, kaitannya nanti dengan Ibu Indah ini dari di problem Ibu Indah yang problem box learning, karena problem itu juga harus menyampaikan masalah nyata ya, yang tidak yang ya. Satu kriteria yang pertama. Kriteria yang kedua, agar bisa soal ini atau pembelajaran ini hot, kita bahas saja yang kehidupan sehari-hari. Nggak usah ya jauh-jauh yang di luar negeri, nggak usah, di sekitar saja saya kita ambil, di sekitar kita saja. Karena dengan dengan menganalisis yang ada di sekitar, itu proses berpikir menjadi lebih gampang. Tapi proses analisisnya sudah ada yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Dan yang ketiga kriterianya adalah menyampaikan hal-hal yang update, yang terbaru ya. Yang apa ya istilah orang tuh, yang terbaru lah, yang kayak seperti sekarang ini yang lagi heboh, misalnya pesulap merah. Nah, hal-hal yang baru-baru macam ini yang lagi hangat-hangatnya, lagi hot-hotnya itu yang kita jadikan materi dalam pembelajaran, kita kaitkan ke sana. Jadi selain nyata, integrasi ya Pak ya, antara ini ya, dan dunia nyata, terus yang lagi istilahnya yang anak-anak bisa menyerap itu langsung yang lagi update sekarang lagi, misalnya istilahnya nih kalau misalnya pemberitaan yang lagi update gitu ya. Atau untuk fenomena lah yang update viral, kalau kemarin Facebook kan itu bisa diupdate dalam ya Pak ya. Ya, nah itu strateginya, kriterianya agar mudah menentukan atau mudah kita melakukan proses pembelajaran itu yang mengajak pikir tingkat tinggi. Nah, nanti Ibu Indah akan otomatis ya, kalau sudah mencoba mengajar dengan mulai dari mengajak mengingat dulu. Setelah masuk anak-anak ingat, kita naikkan levelnya ke memahami. Kalau sudah anak-anak sudah memahami, naikkan lagi levelnya sedikit, materi pelajarannya ke menerapkan. Kemudian anak-anak sudah kita coba belajar untuk menerapkan. Ini dalam proses belajar mengajar ya, bukan dalam ulangan, hot dalam belajar mengajar. Kalau kita sudah mencoba mengajak anak-anak menerapkan, baru kita masuk ke menganalisis. Ini akan secara otomatis Ibu Indah sudah mengajak anak-anak untuk berpikir kritis. Itu otomatis ya, otomatis dia mengajak anak-anak untuk. Jadi kalau kayak saya ya Pak, kalau kayak saya nih di gramatika misalnya, habis pengukuran kan penerapan pengukuran gitu Pak ya, terus habis itu kan kita menganalisa tuh hasil pengukuran. Nah itu dia ya. Oh ternyata di sini ada terdapat itu dia ya Pak ya. Nah jatuhnya kan memang materi itu pasti istilahnya sudah ada
Ya sebenarnya kayak gitu Ya. ya Pak, tapi memang belum paham. Oh berarti kayak gini. Jadi kan karena setiap kayak pengukuran itu kan memang harus menganalisa kan Pak. Harus. Istilahnya. Dari hasil pengukuran didapatnya beda tinggi sekian, beda tinggi sekian, jadi sekian. Berarti kan anak udah tahu bukunya agak beda tingginya agak beda sama ini. Berarti dia naik atau turun. Nah, gitu kan ya Pak. Itu berpikir tingkat tinggi ya Pak. Udah tingkat tinggi itu. Dari hal yang istilah mungkin kita anggap itu biasa aja atau tapi itu udah anaknya udah menganalisa. Sudah. Istilahnya beda itu bedanya ada kenaikan, turunan gitu ya Pak ya. Ya. Apalagi kalau ini Ibu Indah kondisikan dengan medan yang berbeda setiap kelompok misalnya. Kelompok anak ini medannya begini untuk pengukuran tadi. Kelompok B medannya misalnya dataran rendah yang banyak yang ada kolam. Kelompok C misalnya datar-datar saja. Nah ini akan bukan hanya cuma analisis, ini sudah evaluasi, sudah C5. Semakin krit, semakin hot. Tambah panas. Iya. Semakin panas bahasan juga. Iya. Jadi memang balik lagi. Kalau saya mikir balik lagi guru kan menguasai materi. Iya. Guru sendiri bisa menganalisa, bisa melihat batas materi ini sebenarnya itu bisa diterapkan seperti ini, bisa nanti anak-anak bisa menganalisa seperti ini, mungkin gitu ya Pak ya. Iya. Dan tahu saat ini kan guru karena tidak mengetahui materi apa yang bisa dimasukkan ke dalam taksoni apa yang kognitif yang mana gitu ya Pak ya. Kalau secara ini dia tahu materi, menguasai materi, mungkin akan paham gitu ya Pak ya. Ya. Karena itu tadi ya, kita ngajar nyelondong aja tanpa kita tahu kita ini sudah di posisi yang mana ini, di level yang apa ya, mau tahunya kita nyelondong udah ya, ambil alat, punya kelompok A di situ, kelompok B di sini, kelompok D di sini, udah kerjakan, nanti selesai kumpulkan data. Yaitu betul juga ya, tapi masih belum masih proses pembelajaran untuk taksonominya masih ke dalam ranah menerapkan saja, belum coba untuk ke level yang berikutnya, itu menganalisis apalagi mengevaluasi. Padahal sangat memungkinkan kita angkat menjadi ke C4 untuk menganalisis, bahkan ke C5 untuk mengevaluasi. Sangat memungkinkan seperti kita ceritakan. Kalau saya pikir itu kayak gini Pak, istilahnya dari penerapan itu ya kita analisis itu dari pengolahan datanya mungkin. Jadi pengolahan data usia anak bisa menganalisa gitu. Nah jadi kalau cuma batas mengukur ya belum. Tapi kalau dari hasil ada hasil ya Pak ya. Iya. Kalau batas mengukur belum masih cuma menerapkan, belum, masih C3. Tapi kalau hasilnya, kalau ada untuk menentukan sudut yang pas itu begini, misalnya caranya, kalau ada apa ya, saya kurang paham juga ya tentang pengukuran ini. Mungkin Ibu Indah tahu persis nih ya. Istilahnya memang kebetulan kan memang kita beda ini ya Pak, tapi kan secara ininya, secara logikanya atau secara berpikirnya kan, berpikir tingkat rendah, tingkat tinggi itu sudah penerapan dilanjutkan. Proses berikutnya tidak hanya menerapkan saja, tapi enggak begitu. Dilanjutkan ke proses berikutnya. Ya. Kita naik proses berpikirnya, kita naikkan lagi ke menganalisis dan mengevaluasi. Jangan mentok. Iya. Berjenjang tadi Bu Indah. Berjenjang. Dan harus taksonomi Bloomnya itu memahami taksonomi Bloomnya. Harus itu malah. Pelajaran buat soal menerapkan. Padahal cuma buat soalnya mungkin ada kata menerapkan. Itu mungkin belum ya Pak ya. Kalau yang saya tangkap kemarin kan cara pembuatan soalnya anak akan menerapkan
ini mengevaluasi berarti dapat cerita saya. Padahal mungkin cara ininya belum gitu ya, Pak ya, pemahaman taksonik belumnya ya Pak ya. Itulah fenomena sekarang ini. Kalau ada kata-katanya menganalisis, oh ini udah C4. Kalau ada kata-katanya menjelaskan, oh ini C1. Padahal ya, makanya kita mungkin dulu kurang memahami istilahnya penerapan, kurang memahami tadi taksonik belumnya itu apa, istilahnya tindak lanjut dari taksonik belum itu seperti apa. Nah, ya. belum paham di situ, belum memahami atau belum menguasai lah ya Pak ya. Jadi itulah intinya itu ya Pak ya. Ya, untuk hot itu. Kalau kita mengajak siswa agar dia berpikir minimal menerapkan, bukan menerapkan ya, minimal menganalisis, minimal C4 ya menganalisis, karena C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 mencipta atau membuat. Minimal dia menganalisis. Nah, ini proses berpikir ya, sekali lagi proses berpikir, bukan kata-kata. Betul ya Pak. Proses berpikir bukan lagi kata-kata dalam soal. Bukan. Bukan hanya kata atau katanya di situ. Iya. Ya. Makanya tadi. Ya, makanya tadi sebelum saya lanjut tadi, saya beberapa kali saya ulang, kalau berpikir tingkat tinggi itu kita tidak bisa lepas dengan proses berpikir. Saya arahnya ke sana. Saya ngambil ke sini. Oh iya ya, berarti kan kata Bapak kayak soal tadi cuma jangan menerapkan kata-kata itu, tapi proses berpikirnya. Nah, udah 10 menit, tinggal 10 menit lagi. Langsung ke soal berikutnya Pak ya. Padahal masih banyak ya Pak ya. Ini udah namanya gratisan aja Pak. Jadi ke soal berikutnya Pak. Jadi ada soal berikutnya itu tentang modal. Jadi kita tarik kesimpulan ya Pak, kalau memang dalam yang hot yang baru saya ini proses berpikir yang seperti apa yang kata Bapak, memang Bapak ulang. Bapak dari awal udah menegaskan itu proses berpikir, dan saya belum nyambung itu Pak. Saya belum nyambung. Sekarang saya proses berpikir. Nah, dengan ya proses berpikirnya bukan menerapkan kata dalam soal ya Pak. Iya kan? Mungkin itu yang dapat saya dari untuk hal ini baru hot itu ya Pak ya. Iya, karena kalau kita mengatakan proses berpikir, maka di sana kan pengetahuan kan. Kalau kita mengatakan proses berpikir, berarti kan kita akan menjadikan anak itu memiliki pengetahuan. Iya. Ya, Pak. Jadi dia kata benang merahnya itu proses pikir Pak. Kalau saya Iya. paham. Kalau nggak kayak gini saya nggak tahu nih. Apa fenomena ya memang terjadi. Pak, balik ke soal berikutnya Pak. Ya Pak, agak putus-putus nih Pak. Iya. Ini sinyal apanya? Efek quality audio. Iya. Mungkin tempat saya juga kurang ini. Pak, sama satu lagi ya Pak soal nih Pak dari saya tentang model pembelajaran. Mungkin tadi juga udah Bapak bahas nih Pak tentang model pembelajaran. Ada problem based learning, ada project based learning, atau research based learning, mungkin ada itu. Nah, permasalahan saya kemarin kan kurang yang ketiga ini yang ketiga ini tentang kurangnya guru dalam menerapkan model pembelajaran pada pembelajaran saya ya. Nah, model pembelajaran yang akan mau saya ini mungkin saya ya antara blended ya Pak, ada project project based learning atau dengan problem. Nah, menurut Bapak nih, apa dengan akar permasalahan seperti itu bisa menarik kesimpulan apa, atau memang ada solusi juga dari Bapak tentang permasalahan saya soal kurangnya guru dalam pengembangan model pembelajaran? Terima kasih. Ditunggu jawabannya. Dalam model pembelajaran
kita saat ini, sampai saat ini yang saya ketahui ya, untuk yang akan datang saya belum tahu ya. Untuk saat ini yang sering dipakai kurang lebih ada 4 model ya. Yang pertama berbasis penyingkapan dan penemuan, yaitu inquiry learning dan developing learning ya. Itu pembelajaran basis penyingkapan dan penemuan, discovery ya. Yang pertama berbasis penyingkapan dan penemuan, yaitu inquiry learning dengan discovery learning ya. Pembelajaran itu yang pertama. Model yang ketiga, yang pertama tadi itu ya, yang tadi 1 2 ya. Inquiry dan discovery. Tapi keduanya berbasis pengembangan ya, pengembangan dan penemuan, penyingkapan dan penemuan. Yang ketiga berbasis masalah, yaitu problem based learning. Itu model pembelajaran yang ketiga. Model pembelajaran keempat, model pembelajaran yang berbasis karya yang kita banyak gunakan, yaitu project learning. Nah, sekarang kita ambil salah satu contoh saja ya. Salah satu contoh mungkin yang akar permasalahan yang diangkat oleh Ibu Indah. Salah satu dari model ini ya. Model ini satu-satunya. Problem based learning. Problem listening itu penerapannya ini ketika diterapkan, ketika sedang melakukan proses pembelajaran, harus 5 langkah ini atau 5 sintak dalam problem ini harus dilalui semua. Tadi di awal kita sudah sedikit sentil ya, sudah sedikit kita senggol-senggol tentang problem listening ini harus dijalankan secara sistemik, per tahap dan per jenjang, tidak boleh lompat. Tadi sudah kita singgung sedikit-sedikit di awal. Kelima-limanya harus jalan ini. Kelima sintak nanti ya, sebelum saya kupas tentang 5 sintak ini. Yang pertama, sintaknya yang berjumlah 5 harus jalan untuk problem. Yang kedua, harus dijalankan, tidak boleh lagi menggunakan teacher center, berpusat pada guru sudah tidak boleh lagi. Harus berpusat pada siswa. Ya. Ini yang apa? Nah, untuk berpusat pada siswa ini dia akan berjalan dengan sendirinya kalau sintak-sintak ini betul kita terapkan ketika kita sedang mengajar. Yang pertama, sebelum mengajar kita orientasi dulu. Orientasi peserta didik untuk belajar ya. Jadi kita orientasi dulu dengan berbagai pertanyaan, baik pertanyaannya memancing kognitif atau pertanyaan kognitif, pengetahuan. Kalau pengetahuan kebanyakan yang kita pakai itu pengetahuan pengetahuan sebelumnya yang sudah kita berikan. Pertanyaan-pertanyaan pada materi-materi sebelumnya. Jangan yang sesudahnya ya, karena kita belum masuk. Kemudian pertanyaan yang kedua yang non kognitif, tidak memerlukan pengetahuan berpikir, hanya jawab secara spontan. Nah, ini kita orientasi. Yang orientasi kedua, orientasi itu kesiapan ya, orientasi kesiapan siswa untuk mengikuti pembelajaran dengan pertanyaan. Kemudian kita juga orientasi kesiapan mentalnya. Ada yang ngantuk enggak nih, ada yang belum sarapan enggak? Ya. Mentalnya ya. Kalau belum sarapan mungkin kita ambil kebijakan ya. Silakan dalam waktu 5-10 menit untuk ke warung sebentar. Kemudian jam sekian kembali lagi ke sini untuk mengikuti pelajaran. Karena kalau perlu lapar tidak akan mungkin bisa mengikuti pembelajaran. Iya. Masih udah habiskan. Di kepalanya ini masih makan pula airnya jadinya. Ya. Betul kan? Itulah. Ini langkah pertama masih orientasi nih Bu, masih orientasi ya. Mesti kita lewati ini.
Nah, kalau orientasi kita sudah cukup ya, anak sudah siap belajar, sudah punya alat tulis, pengetahuan kemarin-kemarin kita kaitkan sudah kita kupas lagi, kita masuk ke langkah yang kedua, mengorganisasi siswa untuk belajar. Mungkin organisasi ini kita bentuk beberapa kelompok belajar ya. Untuk membentukkan kelompok belajar atau kelompok diskusi, biasanya kita ini harus lebih banyak berkelompok ya kalau problem. Karena untuk memecahkan masalah itu akan lebih bagus jika dipecahkan secara bersama-sama, berkelompok. Kalau sendirian nanti kebentur ya. Kalau mentok bingung sendiri kalau sendirian ya. Makanya kebanyakan dia berkelompok. Nah, mengorganisasi ini, dalam mengorganisasi setelah kita bentuk kelompok perlu Bu Indah, perlu kita bagi tugas dari masing-masing siswa. Yang ini sebagai juru bicara, yang ini sebagai sekretaris, yang ini sebagai untuk mencari sumber dan data ya. Nah, baru langkah kedua. Jadi sudah kita orientasi, kita organisasi mereka dengan kerja yang, kalau sudah ada organisasi kan enak dia bekerja nih, karena sudah diberi tanggung jawab dan tugas. Kita ya. Ini Pak waktunya masih Pak. Ya.